Bagi yang tadi belum saya panggil, boleh setor nama ya. Boleh resen sebentar. Saya misalkan biar saya note sekarang. Saya coba deh per ini saya juga punya rekapan kehadiran. Ada lagi yang belum saya panggil tadi? Nah, ini sudah. Kak Wahyanu udah tadi ya Pak ya? Sudah, Prof. Ampun, ampun. Sudah. Oke, wait. Hmm. Oh ya, saya harus ini tunjukkan dulu penugasan. Ternyata tinggal 15 menit ya. Ya udah dari habis ini langsung apa namanya? eh, Rehatnya nanti ya berarti ya dari sesi 1 ke sesi 2 ada rehatnya. Oke, sebentar. Prof, saya belum di Oh, absen tadi. sebentar. Siapa? Saya Prof. Desta. Desta mana tadi suaranya? Sesi Desta mana Mbak Desta? Nggak kelihatan. Desta ya. Hmm, nah, untuk Desta. Oh, kemarin belum rekap juga. Desta siapa Mbak? Desta Prameswari. Dari fresh Dari nggak dulu Semarang. fresh grade Ah iya, fast track. ya. Iya, Chandra siapa Mbak? sustainability. Oke, lanjutan ya. Ada lagi? Saya coba tertib ini administrasi juga deh biar punya rekap. Ikhwan belum ya, Siti Murni juga belum, Zahni belum, Raisa Sofi juga belum ya, Pratiwi Indri juga belum. Meza Haura, Sabrina belum. Oke lah ya. Mas Diki Saya belum, Maaf, Prof. maaf, maaf Prof Lulu, untuk Mbak Siti Murni tadi saya tanyain katanya dia mm, kena konversi, jadi nggak ikut mata oh kuliah ini. ya, oke terima kasih informasinya. Udah dapet ini sih dari Mbak siapa sih Isna konversi ya konversi. Oke, cuman belum lupa tadi namanya Siti Murni ya. Oke, terima kasih infonya. Oh, sebentar. Oke, kemudian penugasan pekan depan bersifat individu ya. Bersifat individu, saya jelaskan dulu sebentar, saya buka dulu. Ininya, saya contohnya ini ada Antam 2023, sama saya contohkan juga punyanya, saya sengaja cari yang berbeda standar yang dipakai, yaitu mana tadi malam tuh sudah saya siapkan kok BNI atau apa ya? Hmm, perasaan saya udah siapkan. Bentar, Mas Mbak. BNI 2019. Bentar. Hmm, BNI. Ini ya. Coba. Hmm, hmm, hmm. BNI. Coba ya, buka. Sisi. Berarti materinya itu saya close dulu aja. Langsung siap ke Mbak Mas. Kayak nggak nyanda. Besok aja.
Terus minus. Ya. Oke, izin share screen ya. Hmm, Kelihatan? Ini pertemuan satunya, jadi saya lewati karena saya mau menunjukkan ini dulu. Pekan depan insya Allah kita lewati. Nah, Bapak Ibu kan kemarin sudah clear menyusun mencari seperti ini kan? Masih ingat ya? SR kan? Ya, Prof. Ya, sebentar. Kali ini yang mana yang akan kita bahas adalah di paling bawah. Coba nanti Bapak Ibu cek, boleh pakai SR Bapak Ibu yang kemarin. Hmm, ini ya. Nah, di paling bawah itu kan seringnya ada ini ya, ada apa namanya ini kayak ini cover belakang ya. Terus kemudian ada lembar umpan balik juga muncul. Nah, ini kan biasanya tabel-tabel yang membantu kita ya untuk merujuk referensi GRI ataupun PJOK yang diungkapkan gitu kan. Nah, ini Mas Mbak, pastikan cari yang ada ininya. Ada laporan Independent Assurance Statement. Kalau kebetulan kemarin nyari SR kok nggak ada ini, cari lagi yang lain yang ada ininya. Paham ya? Namanya apa? Independent Assurance Statement. Kita bahasnya tuh di sininya sama kayak ada laporan keuangan, ada laporan auditnya kan gitu kan. Nah, terus nanti menelusur ulang dari mulai standar-standar yang dipakai untuk Independent Assurance Statement ini gitu ya. Sama kayak audit juga standar auditnya ada, kemudian nanti proses-proses standar auditnya gitu kan. Ada prosesnya juga nanti. Kemudian yang Antam juga demikian, saya sengaja apa namanya? Biar caranya biar cepat. Ya, kelihatan di sebelah, Mbak. Nah, ini bahkan ada ICMM, dia pakai juga ya standar yang kita mungkin terlewat, belum bahas juga ICMM di sini. Ya, yang tadi saya sebut kalau bank ada lagi ICMM. Ini ada form umpan baliknya. Ini form belakang, kemudian ini apa nih punyanya? Ini SASB-nya ya. BNI juga pakai SASB yang ini kok metal. Ini apa tuh tadi? Oh, ini yang Antam, maaf. Yang Antam yang CMM, sorry tadi. Kalau bank apa namanya kemarin tuh? Ini standar GRI-nya, SEOJK-nya, maka munculnya. Nah, ini laporan penjamin independen, Independent Assurance Report. Jadi sama ya, yang ada ininya. Clear ya Bapak Ibu ya, tugasnya individu, SR-nya boleh SR yang kemarin, tapi pastikan ada Independent Assurance Report, kalau nggak ada ya cari yang lain, SR yang lain. Oke, paham ya? Paham, Halo, Bu. Di nah kita akan verifikasinya coba dengan aturan apa, Prof? Izin. hmm, apa verifikasi apa Pak? Verifikasi apa namanya independent assurance-nya ini sudah Oh, sesuai belum. aturan belum? Oh, yang penting ada ini aja dulu. Nah, Oh, gitu. kan ini ya, hanya ngupas dulu, nunjukin bahas bahas ini. Nah, besok saya akan cerita dulu kenapa ada Independent Assurance Report, manfaatnya apa. Kemudian baru kita masuk besok sekaligus ya eh, pembahasan ini dan saya masuk dulu lah. Saya masuk dulu. Yang penting kan kalian udah ngerti apa itu laporan ini ya, laporan penjamin independen, terus kemudian saya pengantarnya ya kita bahas, kalian bahas ini, baru nanti pekan depannya lagi pertemuan ketiga 4 5 kita standar-standarnya saya kasih. Mungkin standar-standarnya saya kasihnya malam ini apa pekan depan?
Malam ini ada ada tugas juga sebentar. Ada tugas, ada apa namanya? Working paper 1. Sebentar, saya cek dulu. Working paper 1. Nah, ini. Ini saya taruh di ini aja ya, Mas, Mbak, di apa namanya? Di chat ya. Hmm, oke, chat nih. Saya stop share dulu harusnya. Share dulu. Terserah, karena belum mulai tugas yang standar-standar, mau saya kasih sekarang apa mau saya kasih besok aja satu persatu? Ini caranya Mbak Aja, Mas. Prof, biar Besok nggak bertahap. apa-apa, Prof. Nanti kita biar nyiapin ininya aja dulu. Ini dulu ya, boleh. Gini, sini ya. Everyone. Astagfirullahaladzim. Berapa hari saya nggak kuliah Max ini file. Hmm, Working paper 1. Nah, ini ya Excelnya. Ini tugasnya, nanti saya jelaskan juga. Bentar, udah kelihatan ya. Se. Mm-mm. Saya share screen lagi deh. Share screen lagi yang ini. Nah, ada ya. Ini memang apa namanya? Dua bentuk laporan Independent Assurance Report yang beda standar yang dipakai. Loh kok bisa Bu? Boleh, boleh karena memang nggak ada yang apa mandatori gitu-gitu ya. Contoh, ini pakainya ini, saya sebut tadi, ISAE 3000. Accordance with ISAE 3000. Tapi kalau yang BNI pakainya nih, saya kayak udah lihat dia pakainya A1000 deh. Pakainya apa? Bukan ISAE kok dia moderate. Berarti pakainya. Nah nih, AA 1000 AS. Tidak ya? AA 1000 AS. Ini juga dia A1000 lisensinya. Mana di sini ya 1000 AS. Oke, coba satu persatu. Nah, saya bahasnya pekan depan. Kok bisa sih yang satu pakai ISAE 3000, yang satu pakai A1000 AS dan kan berikutnya nanti kalian akan mencermati satu persatu standar ya. Kalau GRI kan kita bahkan semua GRI modelnya basisnya adalah SR-nya dulu, terus kemudian kita potret dari SEOJK, kita potret dari GRI, kita potret dari SASB, yang tadi ada IJMM kita nggak sempat potret gitu ya, ada yang lain lagi juga belum sempat. Kemudian kalau yang ini enggak, kalau yang ini per standarnya dulu aja kita pahami ya. Contoh, yang ini yang apa nih? Yang BNI ya. Yang BNI ini Independent Assurance Statement ya. Ini tahun 2018 SR-nya. Nanti kalian tentu pastikan yang terbaru ya, SR of PT BNI ya. Nomor sekian. Nah, ini bedanya tuh. Dia pakai ada level 1 tipe 1 level moderat. Sementara yang sini nggak ada keterangannya nih. Yang Antam. Nah, nggak ada tuh tipe 1 karena nanti karena dia beda standar maka dia nggak muncul tipe 1 moderat ya. Dan seterusnya kita satu persatu lagi yang BNI ya. BNI Persero TPK, the Reporting Organization of Company, has developed its 2018 SR and engaged SR Asia. Jadi ini SR Asianya, ya dia apa namanya lembaga assurer, namanya assurer ya. Assurernya adalah SR Asia,
sustainability reporting harusnya ya, social responsibility Asia, sorry. To assure the report content and come up with independent assurance statement. Jadi yang mengassure ya, namanya asurannya adalah SR Asia. Makanya di sini ada muncul SR Asia, dia lisensi dari A1000 ya. Kemudian to assure the report content bla bla bla. The company is an Indonesia listed and state-owned enterprise in financial service industry sector. The report content has been developed referring to the following standard and regulation. Jadi ini kan dari perusahaan di Indonesia kan, listed di Indonesia ya. Dia sektornya adalah financial service ya, atau industri finansial atau industri keuangan kan gitu, jasa keuangan gitu ya. Nah, eh, apa nih? The report content has been developed referring to the following standard and regulation. Yang pertama SR standard of KRI. Dia pakai KRI standar gitu nyusunnya. And its financial service sector supplement. Kemudian the regulation of Indonesia Financial Service Authority yang wajib kan ya, yaitu POJK 51 ya. Kemudian as agreed by the management. Apa maksud as agreed by the management? Tadi udah dijelaskan bahwa BNI itu apa namanya, untuk bisa memastikan ini isi laporannya ya, maka kemudian dia disebutkan bahwa telah mengacu standar GRI, SEOJK gitu kan, FSS tadi, kemudian as agreed by manajemen itu di sini adalah terkait dengan sesuai kesepakatan manajemen. Manajemen itu siapa? Ya, manajemen si pelapor. Siapa pelapornya? BNI apa si SR Asia? As agreed by management. BNI, Prof. BNI. Yes, BNI ya. Jadi kesepakatan manajemen BNI si organisasi pelapor, maka di sini SR Asia is responsible for providing assurance service. Jadi SR Asia ini perusahaan asur tadi itu responsibelnya hanya ya, atau tanggung jawabnya hanya untuk menyediakan jasa assurance ya. Kemudian recommendation and an independent assurance statement, while presentation of the report content is the sole responsibility of company. Jadi responsibelnya si SR Asia tadi ya, si assurer tadi ya, dia hanya ya menyediakan jasa assurance, rekomendasi, pernyataan assurance independen. Sementara penyajian isi laporan tanggung jawabnya penuh si BNI kan gitu ceritanya, sama kayak laporan keuangan juga gitu, tanggung jawab penuhnya ya manajemen, audit hanya pernyataan atas pendapat laporan keuangannya kan gitu-gitu ya. eh an independent assurance statement describe our opinion based on the assurance procedure referring to certain principles, standard, and regulation. It does not indicate our endorsement on a sustainability report. It also does not explain the company's overall sustainable performance, except for the areas included in the scope of assurer. SR Asia responsibility is only to the reporting organization and does not accept or assume any responsibility for any other purpose or to any other person on organization. Any dependence that third party has placed on the report on this independent assurance statement, bla 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 ya. Ada scope limitation asurannya. Tadi dinyatakan bahwa intinya apa nih? Tidak explain the company's overall sustainability performance ya. Tidak menunjukkan itu. Nah, di sini intinya scope limitation-nya. Kemudian muncul juga execution and assurance. Nah, ini tipe levelnya yang tadi saya sebut ya. Tipe 1 of assurance service on the report content is respect to the A1000 AS, assurance standard and A1000 AP accountability principle. Dia a moderate level ya. Yang tadi itu kalau ini dia hehehe.
Nanti muncul yang di sini ini assurance statementnya. Dia pakai ISAI 3000 ya. Level assurance-nya ini. Mana? Aduh. Nah ini. Reader of the report can be confident that all risk or error have been reduced to a very low level ya, although not necessary to zero. Jadi nanti kayak ada semacam kalau di laporan audit itu ininya apa namanya, opininya apa gitu ya. Nah ini tapi mereka beda ya. Kalau punyanya BNI tadi dia pakainya AA 1000 AS, A1000 AP gitu kan, tipe assurance service-nya ya, reportnya konten in respect to ini, kemudian dia milih moderate level assurance procedure in the report ya, where, nah ini dia di bold, the risk of information and conclusion of the report being error is reduced to low but not to very low and not zero. Nanti di standar muncul tuh gitu ya, bahwa memang apa namanya, menyatakan sesuai standarnya A1000 AS A1000 AP, dia itu tingkatnya adalah moderate atau sedang gitu istilahnya lah ya, moderate level, di mana the risk of information, dari risiko informasi ya, and conclusion, kesimpulannya of the report, kesimpulan dari laporan itu memang reduce to low ya. Being error is reduced to low but not to very low and not zero gitu ya. Jadi berkurang menjadi rendah tapi tidak sangat rendah dan tidak nol istilahnya. Metodologinya dijelaskan, kemudian adherence A1000 AP dan garis standar, ada inclusivity, ada materiality, ada responsiveness, ada impact ya. Kadang istilahnya tuh apa? IMRI, IMRI gitu ya. In accordance with core option, ini masih ada istilah core option, sekarang nggak ada ya. Tadi ada sebut di awal, saya sempat pengantar ada core dan comprehensive option. Kalau pakai ini kan tahun 2017-18 ya, kalau pakai garis sekarang sudah nggak muncul ini lagi ya. Kemudian ada recommendation-nya ya. Kemudian nah ini statement of kompetensinya, dia sih atas nama assurance provider ya. Ini dia dari India. Kemudian kalau ini, alah, ini dua lembar dalam satu file. Morse Roland ya, Independent Assurance Statement-nya, Antam ini tahun 2023, Independence, dia menyatakan we carried out all of assurance undertaking with independence and autonomy, having not been involved in the preparation of any key part of the report ya. Kemudian assurance standarnya pakai ISAI, level assurance-nya tadi limited level of assurance ya, based on ISAI 3000. Kemudian scope assurance-nya ya, ada CSR, occupational health and safety, reclamation dan seterusnya, responsibility-nya, kemudian metodologinya juga dijelaskan serta limitation-nya ya. Limitation-nya ini James Kalman 2024 dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya yang tadi Excel, contohnya saya share screen dulu Excel-nya. Oh, corona. Benar. Kuliah. Audit lingkungan. Nah, tadi Excelnya. Working paper 1 ya. Ini tapi individu. Ini kalau di sini kan reporting compliance with A1000 AS, nggak tentu ya. Tadi ternyata ada yang A1000 AS, ada yang pakai ISAI 3000 ya. Sebentar. Yang pertama, intended user of the assurance statement. Apa tuh maksudnya? Oh, urung tak share screen tuh, Mbak. Nggak tak share screen sih. Kelihatan ya.
intended user of the assurance statement. Ya. Contohnya, benar. Oh, salah saya Mbak. Harusnya yang ini 2. Working paper 2. Mohon maaf. Aduh, makanya kok ini. Oke, sebentar. Stop share dulu. Salah ya, saya kasih ulang yang ini. Yang working paper 2. Working paper 1. Ya, Mbak Mas. Working paper 2. Kalau itu mah mirip-mirip dengan yang kemarin. Bentar. Paper 2 yang di sini. Saya Mbak Mas. Masya Allah. Hmm. Ya, saya kasih dulu ininya. Working paper 2. Nggak jadi yang working paper 1 ya, ganti yang 2 ini ya, mohon maaf. Hmm. Saya share screen, Masya Allah. Kelihatan ya. Ini apa nih? Kemudian, sebentar. Masya Allah. Jadi eh, intended user of the assurance statement ya. Apa itu maksudnya? Pengguna yang dituju atas pernyataan jaminan. Siapa? Kalau tadi saya harus balik lagi. Siapa pengguna yang dituju atas? Kalian bukanya Excel, buka sendiri aja deh ya. Nanti saya lihatinnya yang share screen yang PDF-nya aja. Yang tadi contoh Antam dan ini tadi. Oke, nah. Siapa pengguna yang dituju? Alah. Siapa penggunanya? Yang BNI,
Dia tipe 1 moderate tadi ini ada keterangannya ya. Antam. Siapa pengguna yang dituju kira-kira? Stakeholder kah? Pembaca kah? Siapa? Manajemennya ya, Prof. Ya, penggunanya siapa yang dituju? Tadi manajemennya. Itu tuh manajemen of PT Antam Tbk ya kepada manajemen PT Antam Tbk. Oke. Kemudian berikutnya pertanyaan yang kedua, apa pertanyaan yang kedua tadi? Actually, the responsibility of the reporting organization and the assurance provider. Siapa apa tanggung jawab istilahnya apa? Apa tanggung jawab organisasi pelapor dan si pemberi jaminannya tadi kan udah sempat anu ya. Jadi si asurannya tanggung jawabnya adalah ini ya, kayak ini ya misalkan ya. We carried all assume undertaking with independence and autonomy having not been involved the preparation of any key part of report ya. Dan seterusnya misalkan dia itu yang tadi tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab penyusunan itu pada PT PNI atau PT Antam, tanggung jawab kami adalah begini gitu kan ya. Nah, nanti diberi keterangan aja. Kemudian apalagi yang di Excelnya? Yang ketiga, assurance standard use including reference A1000 AS atau tadi ada yang A1000 AS, ada yang ternyata ISAI 3000. Clear ya? Kemudian description of the scope including type of assurance provider. Ya. Jadi ruang lingkup termasuk jaminan yang diberikan apakah moderate atau level 1 tadi sesuai dengan standar. Jadi ngerti dulu lah sekitar kira-kira oh ini tipenya seperti ini. Kalau pakai AA 1000 AS kok adanya tipe yang 1 2 atau moderate atau high dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya description of disclosure covered ya. Jadi deskripsi dari pengungkapan yang tercakup apa saja kan muncul tuh di sini skopnya apa gitu kan. Tadi muncul misalkan punya Antam ini skop assurance-nya apa aja gitu kan. Terus Excel berikutnya apalagi? Hmm, description of metodologinya bagaimana dijelaskan kan ya. Any limitation ada limitationnya apa aja. Reference to kriteria use. Jadi dalam penggunaan kriteria yang digunakan referensinya apa gitu ya. Kemudian tingkat kepastiannya atau statement of level assurance tadi yang saya sebut level 1 2 atau moderate, tinggi, rendah dan seterusnya. Finding and conclusion concern adherence to AA 1000 AP ya sampai ke ini kan working paper 2 ini punya NCSR nih ceritanya Mbak Mas. NCSR tuh ya GRI ya pakainya yang A1000 AS makanya bukan yang ISAI ya. Kenapa di sini tulisnya A1000 AS kan gitu ya. Artinya kalau nanti kalian mengerjakan pakainya ISAI 3000 ya ISAI 3000 gitu aja ya disesuaikan karena ada paling nggak 2 standar ini yang nanti kita pahami bersama ya. Kemudian finding conclusionnya ya termasuk tipe for tipe 2 assurance only atau tipe 1 observation recommendation notes-nya dan name of assurance provider date and place-nya. Gitu ya. Clear? Kira-kira memahami itu dulu. Clear ya? Ada pertanyaan? Tugas individu aja. Pakai yang SR kemarin atau kalau nggak ada SR kemarin nggak ada apanya namanya? Nggak ada apa nih? Independent Assurance Report-nya ini tadi ya cari yang lain. Ya, jadi hanya mencermati itu. Biar pengantarnya ngerti. Oh, nanti kalian ada mewakili yang pakai ISAI 3000, ada yang eh, mewakili pakai A1000 AS tadi. Ada pertanyaan?
Minggu depan saya kasih kajian sedikit lagi. Pekan berikutnya itu kita kupas masing-masing standar ya. Kalian optimalkan itu masing-masing standar. Clear ya? Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup loh. Izin bertanya, Prof, untuk working paper 2 itu berarti dikerjakannya untuk minggu depan ya? Atau Yes, pekan depan. Tugas individu berdasarkan dari SR kalian, terutama ada pada halaman yang Assurance Independent Report tadi, Mbak. baik, Ya, Prof, terima kasih. artinya memang kita meminta Mas Mbak sekalian mempelajari itu. Ya, saya tadi satu persatu kita terjemahin bareng, kita isinya ini, tapi pokoknya esensinya saya tunjukkan dulu aja. Gitu ya. Oke, cukup. Clear, tugasnya individu berdasar dari SR kalian kemarin boleh cermati hanya pada apa kuwi mau jenenge Independence Assurance Report-nya ya. Terus penugasan itu dicermati, diisi. Oke? Nanti ditunjukin mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggrisnya boleh. Oke, clear ya. Saya kira ya, baru pekan depan kita bahas lagi itu. Saya beri pengantarnya yang harusnya hari ini, ya wis besok ya. Insya Allah selesai. Terus baru 3 pekan berikutnya kita mohon Mas Mbak, Bapak Ibu yang bertugas gitu ya, mempresentasikan itu tolong benar-benar detail mengkaji standarnya. Paham ya? Sampai boleh kasih contohnya boleh ya. Nah, standarnya baru saya bagi besok, oke? Biar nggak pusing satu persatu dulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat selalu, insya Allah ketemu pekan depan lagi. Dan jangan lupa kapan sih tanggal itunya? Meetingnya itu? Klinik proposalnya minggu depan, Oh, Prof. Hari Oh, Ahad. tanggal 27 ya? Ya, Oh, masih tuh. 27. 27, 28, Prof. Oke, saya belum ada agenda kliniknya. Oke, aman, bismillah. Saya ketemu, kalau nggak seperti ini kadang nggak ketemu. Yang jauh gimana datang? Kalau dari aturannya semuanya wajib, Prof. Oke lah, bismillah ya. Mudah-mudahan dimudahkan semua dan sudah berbekal. Sudah berbekal proposal. Guyu kayak Pak Syafur Rahman ya. Sudah berbekal proposal artinya harus clear benar. Nah, iso bar klinik langsung ujian proposal, oke? Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Yuk kita jamaah Isya ya. Jangan di skip ya dan diusahakan awal waktu kan gitu ya. Ada lagi yang belum saya panggil yang sudah hadir tadi? Karena saya record tuh, saya rekap semuanya ya. Terima kasih. Habis ini ketemu Budista ya. Nah, yang Budista itu Ya, mata Prof. kuliahnya apa tuh namanya pelaporan keberlanjutan dan seterusnya. Itu Budista dengan saya sama kayak Budista 6 pertemuan, terus yang ketujuh saya meet-nya nanti Budista, selanjutnya saya kemudian nanti ada kuliah pakar ya prakteknya. Nah ini nih, saya belum pernah ngajar mata kuliah itu terus terang. Saya biasanya APKI sama ini. Kemarin sama saya sama Bu Maya juga diskusi biar irisannya nggak double gitu ya, harus clear di ininya karena esensinya itu memang ya CSRS, CSRA selesai sih ya. Kalaulah kemarin di APKI ada Islamiknya ya, oke itu dari kajian Islamik ditambahkan nanti yang ini nanti coba kita belajar bersama lah ya. Saya juga akan spesifik lagi membahas yang barengan Buddhista itu. Biasanya saya APKI, malah yang APKI ini saya nggak dapet nih mata kuliah APKI. Waduh, saya gitu. Bismillah. Mudah-mudahan apa namanya tersampaikan juga ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berkah semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Prof. Sehat Prof. selalu, Prof. Nuhun, Prof. Sehat Bikin selalu. lab. Iya. Nih, sama-sama.